Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Hari pagi itu memancarkan sinar teriknya dengan gagah berani di langit kota Baghdad. Udara panas menyelimuti setiap sudut kota, membuat jalanan beraspal seperti dipanggang oven raksasa. Bahkan para pedagang di pasar pun tampak lesu dan wajah mereka berkeringat deras seperti habis berlari maraton. Di sebuah rumah sederhana yang berada di tengah keramaian kota, Abu Nawas duduk di teras rumahnya yang beralaskan tikar lusuh. Dengan wajah berkeringat dan napas yang terengah-engah, ia mengipas-ngipas dirinya sendiri menggunakan tangan. Wah, panasnya ini bukan main. Sepertinya Allah sengaja memanggang aku hari ini, keluh Abu Nawas sambil mengerutkan dahi. Ia mencoba menyalakan kipas angin listrik tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Tapi kipas itu hanya mengeluarkan suara gemeretak yang seram, lalu berhenti berputar. Ah, ini dia, kipas angin zaman dahulu yang cuma bisa bikin stres, ujarnya sambil menepuk meja. Abu Nawas lalu berdiri dan berjalan keluar rumah, menuju jalanan yang penuh sesak oleh pedagang dan pembeli. Ia berusaha mencari solusi agar bisa terhindar dari panas yang membakar itu. Pertama, ia mampir ke toko Pak Hasan, tetangganya yang punya toko elektronik kecil. Ia mengetuk pintu dan menanyakan soal kipas angin. Pak Hasan, kipas anganku rusak. Boleh dibetulkan? Atau beli yang baru saja? Tanya Abu Nawas dengan harapan besar. Pak Hasan menggeleng sambil mengelap keringat dari dahinya. Wah Abu Nawas, stok suku cadang lagi kosong. Dan kalau mau beli baru, harganya mahal sekali. Aku sendiri juga sedang kepanasan, jadi belum sempat beli barang baru. Abu Nawas mengangguk, hatinya sedikit kecewa tapi tak putus asa. Ia berjalan melewati pasar yang penuh dengan suara teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya. Semua orang tampak lelah, beberapa mencari naungan di bawah pohon dan tenda kecil. Saat melangkah kembali ke rumah, tiba-tiba sebuah ide cemerlang menyambar pikirannya seperti kilat di langit malam. Kenapa aku tidak membuat kipas angin sendiri saja? Dari bahan yang ada di sekelilingku, pikir Abu Nawas sambil tersenyum penuh semangat. Ia teringat pernah melihat para pandai besi dan tukang kayu membuat kipas besar dari bambu untuk mengipasi api agar bara menyala lebih besar. Kalau bambu bisa buat kipas untuk api, kenapa tidak buat kipas angin dari bambu juga? Gumamnya. Dengan semangat menggebu, Abu Nawas mulai mengumpulkan bambu-bambu bekas di sekitar rumah dan kain-kain tua yang tak terpakai. Ia yakin dengan kreativitas dan sedikit kecerdikan, ia bisa membuat sesuatu yang bukan hanya menyejukkan, tapi juga unik dan menyenangkan. Saya mungkin tidak punya uang banyak untuk beli barang mewah, tapi saya punya otak yang cerdas dan tangan yang cekatan. Kipas angin ajaib akan segera lahir, katanya sambil mengangkat kedua tangannya ke langit seolah berdoa agar ciptaannya sukses. Ia pun masuk ke dalam rumah dan mulai merakit bambu dan kain dengan penuh semangat, sambil sesekali tersenyum-senyum sendiri membayangkan reaksi tetangga saat melihat ciptaannya nanti. Setelah pulang dari pasar dengan tangan penuh bambu-bambu bekas dan tumpukan kain lusuh, Abu Nawas segera menyiapkan bengkel mini di halaman rumahnya yang sederhana. Tempat itu hanya berupa sepetak tanah kecil yang biasa ia pakai untuk duduk dan bersantai. Namun hari ini berubah menjadi ruang kerja penuh semangat dan kreativitas.
ia membersihkan area itu dari debu dan ranting kering dengan sapu anyaman yang dibuatnya sendiri. Kemudian, ia meletakkan alat-alat seadanya, parang kecil yang sudah agak tumpul, beberapa paku berkarat, tali rafia usang, dan palu kayu yang dipinjam dari tetangganya. Sambil mengamati tumpukan bambu dan kain, Abu Nawas mengusap dagunya dan mulai membayangkan bentuk kipas angin yang akan dibuatnya. "Kalau aku buat kipas biasa, siapa saja bisa," gumamnya. "Aku harus buat yang unik, beda dari yang lain, yang bisa menyejukkan sekaligus menghibur orang." Ia pun memulai dengan memotong bambu menjadi beberapa batang panjang. Dengan cekatan, ia mengukir dan menghaluskan permukaan bambu agar tidak melukai tangan ketika dipegang. Potongan bambu disusun membentuk lingkaran besar, kira-kira selebar 2 meter. Ini akan menjadi bingkai utama kipas. Dengan tali rafia yang kuat, ia mengikat setiap sambungan bambu dengan rapi dan erat, memastikan bingkai tidak mudah lepas atau patah saat diputar. Setelah bingkai jadi, Abu Nawas mulai mengikat potongan kain berbentuk segitiga besar di antara anyaman bambu tersebut. Kain yang ia gunakan memang sudah tua dan agak lusuh, tapi masih cukup kuat untuk menahan angin ketika kipas berputar. "Ini akan jadi daun kipas yang menyejukkan," katanya sambil menyusun potongan kain satu persatu. Namun, Abu Nawas merasa ada yang kurang. Ia ingin ciptaannya punya ciri khas, sesuatu yang membuat orang tertawa dan teringat padanya. Tiba-tiba ia ingat sebuah alat bambu berlubang kecil yang biasa digunakan para petani untuk mengusir burung dari ladang padi. Alat itu mengeluarkan suara unik saat ditiup angin. "Ini dia," serunya. "Aku akan pasang alat ini di kipasku. Jadi saat berputar, kipas ini tidak hanya meniup angin, tapi juga mengeluarkan suara lucu yang bisa membuat orang tersenyum." Dengan semangat baru, Abu Nawas memotong dan mengukir bambu berlubang itu agar bisa dipasang di bingkai kipas tanpa mengganggu putarannya. Ia memasangnya dengan tali rafia, memastikan alat itu bisa bergetar dan mengeluarkan suara saat kipas berputar. Lalu ia membuat sistem tali penggerak dengan menggulung tali pada poros bambu sehingga bisa ditarik dan memutar kipas dengan mudah. Sistemnya seperti menarik tali perahu kecil. Jelas Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Mudah dan tidak perlu listrik. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas duduk dan mengusap keringat di dahinya. Ia menatap ciptaannya dengan bangga dan sedikit khawatir. "Semoga ciptaanku ini berhasil. Kalau tidak, aku harus pikirkan rencana kedua," pikirnya sambil tersenyum. Dengan hati-hati, ia membawa kipas angin bambu dan kain itu ke depan rumah. Abu Nawas mengambil tali penggerak dan menariknya perlahan. Kipas itu mulai berputar dengan gemerisik bambu yang beradu, dan angin sejuk perlahan terasa menyapu wajahnya yang gerah. Namun yang paling mengejutkan adalah suara-suara lucu yang keluar dari bambu berlubang kecil itu seperti tawa kecil, suara ayam berkokok, dan bunyi whoosh seperti angin kencang kecil. Abu Nawas terkekeh geli. Ini dia, kipas angin yang bukan cuma bikin adem, tapi juga bikin ketawa. Tidak lama, tetangga dan orang-orang yang lewat mulai berhenti dan menatap kipas aneh itu dengan penuh rasa penasaran. "Abu Nawas, ini kipas apa? Kok bisa bikin suara lucu begitu?" tanya Pak Hasan, tetangganya. Abu Nawas dengan bangga menjelaskan, "Ini kipas angin ajaib, Pak. Selain angin sejuk, dia juga hiburannya. Saat panas melanda, ketawa sedikit pasti bikin hati adem juga." Orang-orang pun tertawa dan mencoba menarik tali kipas itu. Suara lucu yang keluar membuat suasana di depan rumah Abu Nawas jadi hidup dan ceria. Abu Nawas duduk dengan bangga, sambil memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa ia tambahkan ke ciptaannya agar semakin menarik dan menghibur. Pagi itu, suasana di depan rumah Abu Nawas sangat berbeda dari biasanya. Matahari sudah tinggi, memancarkan sinar teriknya yang menyengat. Namun, alih-alih terdengar desah kepanasan dari warga sekitar, suasana berubah menjadi ramai dan penuh tawa.
Abu Nawas dengan bangga meletakkan kipas angin bambu buatannya di teras rumahnya. Ia memastikan tali penggerak tersambung dengan baik dan tidak ada yang kendur. Dengan sekali tarik tali, kipas itu mulai berputar perlahan. Angin segar yang keluar dari kain bambu mulai menyapu wajah Abu Nawas, menyebarkan kesejukan di sekitarnya. Tapi yang lebih mencuri perhatian adalah suara-suara aneh yang keluar dari alat bambu berlubang kecil yang ia pasang di dalam kipas. Hahaha, kukuk, wush, kro. Suara lucu itu terdengar seperti campuran tawa, suara ayam berkokok, dan hembusan angin kecil yang berirama. Dari kejauhan, beberapa warga yang tengah melintas di jalan mulai menoleh. Pak Hasan, pemilik toko elektronik tetangga, melangkah mendekat sambil mengusap keringat di dahinya. Apa itu Abu Nawas? Kipas apa ini? Kok suaranya seperti alat musik? Tanya Pak Hasan dengan mata membesar. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Ini kipas angin ajaib Pak Hasan. Bukan cuma buat mendinginkan badan, tapi juga buat menghibur hati yang kepanasan. Tak lama kemudian, Ibu Siti yang membawa keranjang sayur lewat dan ikut berhenti. Ia tertawa geli ketika mendengar suara lucu dari kipas itu. Abu Nawas, kamu ini memang punya akal. Kipas ini bikin aku lupa panas dan malah ingin menari, ucap Ibu Siti sambil mengibas-ngibaskan kain di keranjangnya. Anak-anak kecil yang bermain bola tak mau kalah. Mereka berlari mendekat, bergiliran menarik tali penggerak kipas. Setiap kali tali ditarik, suara lucu dan angin segar membuat mereka tertawa lepas dan berteriak girang. Tolong Abu Nawas, buatkan aku satu, pinta seorang anak dengan mata berbinar. Abu Nawas tertawa sambil mengelus kepala anak itu. Tentu anak-anak, tapi ingat, kipas ajaib ini hanya berfungsi jika digunakan dengan hati yang ceria dan pikiran yang riang. Orang-orang mulai berdatangan, membawa kursi dan duduk di sekitar kipas angin bambu itu. Suasana yang biasanya sunyi dan penuh keluh kesah berubah menjadi ramai dan penuh keceriaan. Para pedagang di pasar yang juga merasakan panas mulai melongok penasaran. Pak Karim, seorang bapak tua yang terkenal pelit tapi baik hati, ikut duduk di dekat kipas. Ia mengeluh sambil mengusap dahinya yang basah oleh keringat. Biasanya kalau panas begini, semua orang jadi cepat marah dan lelah. Tapi sekarang dengan kipas angin lucu ini, rasanya aku bisa lupa panas dan malah tertawa terus, katanya sambil tersenyum tipis. Abu Nawas mengangguk. Kadang Pak Karim, sedikit humor dan inovasi bisa membuat hari-hari berat jadi ringan. Panas yang membakar bisa ditangkal dengan senyum yang membara. Semakin lama, suara whoosh dari bambu berlubang itu semakin keras ketika tali ditarik lebih kuat. Angin yang keluar pun kian kencang, sampai membuat daun-daun kering beterbangan menerbangkan topi Pak Hasan. Topi saya! Teriak Pak Hasan sambil berlari mengejar topinya yang terbang di udara. Semua orang tertawa melihat tingkah lucu Pak Hasan yang berlarian sambil mencoba menangkap topi yang beterbangan itu. Bahkan anak-anak ikut membantu mengejar topi itu dengan riang. Abu Nawas duduk santai sambil tertawa melihat kejadian itu. Kipas angin ajaibku memang selalu punya kejutan, katanya sambil mengusap dagunya. Hari itu, kipas angin bambu Abu Nawas bukan hanya menjadi alat penyejuk di tengah panas musim kemarau, tapi juga pusat hiburan dan keceriaan di lingkungan mereka. Warga Baghdad merasa beruntung memiliki Abu Nawas yang tidak hanya cerdas, tapi juga punya selera humor tinggi. Seiring matahari mulai condong ke barat, warga masih berkumpul menikmati angin sejuk dan suara lucu dari kipas itu. Abu Nawas duduk termenung sambil memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa ia tambahkan ke ciptaannya agar semakin menarik dan bermanfaat. Mungkin aku bisa tambahkan suara burung yang lebih banyak, atau bahkan alat musik kecil yang bisa dimainkan saat kipas berputar, pikir Abu Nawas penuh semangat. Hari itu menjadi awal dari sebuah tradisi baru di kota Baghdad.
Ciptaan sederhana yang membawa kesejukan sekaligus tawa ke tengah terik musim kemarau. Keesokan harinya, kabar tentang kipas angin ajaib buatan Abu Nawas sudah tersebar ke penjuru kota Baghdad seperti angin panas yang menyapu pasar. Dari pedagang kaki lima hingga para pejabat kecil, semua penasaran ingin melihat dan merasakan sendiri alat unik yang bisa menyejukkan sekaligus menghibur itu. Saat matahari mulai meninggi, halaman depan rumah Abu Nawas sudah dipenuhi warga. Ada yang membawa kursi lipat, ada pula yang berdiri sambil ngobrol, tertawa, dan menunggu giliran mencoba kipas bambu tersebut. Anak-anak kecil berlarian ke sana kemari. Suara tawa mereka seperti alunan musik yang menyatu dengan suara kipas. Pak Malik, kepala RT yang biasanya serius dan tegas, tiba dengan wajah berseri-seri. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi alat tulis dan dokumen, mungkin untuk membuat laporan. Tapi kali ini matanya bersinar penuh antusiasme. Abu Nawas, ini benar-benar inovasi yang luar biasa. Aku mau pinjam kipas ini untuk acara reuni warga nanti, katanya sambil berjabat tangan erat dengan Abu Nawas. Abu Nawas tertawa kecil. Dengan senang hati Pak Malik, tapi ingat, kipas ini hanya bekerja maksimal kalau dipakai dengan hati yang riang dan pikiran yang ceria. Tak lama kemudian datang pula Ibu Farida, pemilik warung kopi terkenal di lingkungan tersebut. Ia membawa beberapa gelas kopi dan kue hangat sebagai tanda terima kasih atas hiburan yang sudah diberikan kipas angin ajaib itu. Abu Nawas, aku sudah pasang kipas ini di warung. Pelanggan jadi betah dan sering tertawa. Omzet jadi naik nih, katanya sambil tersenyum lebar. Abu Nawas membalas dengan bangga. Senang mendengarnya Bu Farida. Itu artinya ciptaanku bisa membantu tidak hanya menghilangkan panas, tapi juga menambah semangat hidup. Seiring berjalannya hari, warga terus berdatangan mencoba kipas bambu itu. Mereka bergiliran menarik tali penggerak dan tertawa lepas mendengar suara-suara lucu serta bunyi binatang yang keluar dari bambu berlubang. Suasana yang biasanya penuh keluh kesah akibat panas berubah menjadi riuh gembira penuh tawa. Namun, tak semua warga menyukai suara kipas itu. Pak Jamal, pedagang kain yang terkenal cerewet, mendekat sambil mengerutkan kening. Abu Nawas, aku suka idemu, tapi suara kipas ini kadang terlalu keras dan mengganggu daganganku. Kalau bisa, suara lucunya dikurangi sedikit, keluhnya. Abu Nawas mengangguk bijaksana. Terima kasih Pak Jamal, masukanmu sangat penting. Aku akan coba buat versi yang volume suaranya bisa diatur. Di tengah keramaian, beberapa anak-anak mulai bereksperimen. Mereka menambahkan potongan bambu, daun kering, dan ranting kecil ke kipas, menciptakan suara-suara baru yang lucu dan aneh. Suasana menjadi semakin hidup dengan ragam bunyi yang unik. Ibu Sari, guru sekolah dasar, tersenyum melihat anak-anak bermain sambil belajar. Abu Nawas, alat ini bisa jadi media pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak belajar tentang suara, alat musik, dan kerja sama dengan cara yang seru, katanya. Betul Bu Sari, dengan bermain sambil belajar, anak-anak jadi lebih semangat dan kreatif, jawab Abu Nawas. Sementara itu, beberapa pemuda di lingkungan itu mulai mengusulkan ide lain, seperti menggabungkan kipas dengan alat musik sederhana, atau bahkan membuat lomba suara kipas paling lucu. Pak Karim, seorang bapak tua yang dikenal pelit tapi berhati baik, duduk di dekat kipas sambil mengeluh dengan nada bercanda. Biasanya kalau panas begini, orang jadi cepat marah dan lelah. Tapi sekarang, dengan kipas angin lucu ini, aku malah ketawa terus sampai lupa panas. Hati-hati Abu Nawas, jangan sampai kamu bikin kami semua jadi ketagihan ketawa. Semua yang mendengar ikut tertawa, membuat suasana semakin hangat dan penuh persahabatan. Menjelang sore, Abu Nawas duduk di teras dengan senyum puas. Ia menyaksikan warga yang berkumpul, tertawa, dan berbagi cerita. Suara kipas angin bambu mengalun lembut, membawa kesejukan dan kebahagiaan di tengah terik musim kemarau. Ini baru awal, pikir Abu Nawas. Aku harus terus berinovasi agar ciptaanku makin bermanfaat dan membawa keceriaan lebih banyak lagi. Tentu,
Berikut pengembangan bab 5 kipas ajaib di pasar versi lebih panjang dengan detail interaksi warga, suasana pasar yang hidup, dan humor khas Abu Nawas. Beberapa hari setelah kipas angin bambu ajaib buatan Abu Nawas menjadi perbincangan hangat di lingkungan rumahnya, kabar tentang alat unik ini merambat dengan cepat hingga ke pasar utama kota Baghdad. Para pedagang yang biasanya lesu dan lelah karena panas yang menyengat, kini mulai penasaran, ingin menyaksikan, dan mencoba sendiri kipas angin yang katanya bukan cuma menyejukkan, tapi juga bisa menghibur dengan suara-suara lucunya. Pagi itu, Abu Nawas membawa kipas angin buatannya dengan penuh semangat ke pasar. Ia memilih tempat yang strategis, tepat di sebelah gerobak buah milik Pak Anwar, tempat yang ramai dilewati pembeli. Dengan sigap, ia menata kipas bambu tersebut, memastikan tali penggeraknya siap dipakai. Tak lama, para pedagang mulai berdatangan mendekat, tertarik oleh alat aneh yang diletakkan di sana. Ibu Rani, penjual sayur yang dikenal ramah, adalah orang pertama yang mencoba. Ia mengusap dahinya yang basah oleh keringat dan bertanya, "Abu Nawas, ini benar kipas yang bisa buat sejuk dan bikin ketawa?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Silakan buktikan sendiri, Bu Rani. Tarik saja talinya perlahan." Dengan sedikit ragu, Ibu Rani menarik tali kipas itu. Seketika kipas berputar mengembuskan angin sejuk yang menyentuh wajahnya. Namun yang paling menarik adalah suara lucu yang keluar dari bambu berlubang kecil di dalam kipas. Tawa kecil, suara ayam berkokok, dan bunyi whoosh yang menggelikan. Ibu Rani pun tertawa geli. "Hahaha. Ini benar-benar luar biasa. Aku belum pernah lihat kipas seperti ini." Tak lama kemudian Pak Harun, penjual roti yang gemar bercanda, mencoba giliran. Ia menarik tali dengan penuh gaya, membuat suara whoosh yang kencang dan tawa yang riuh keluar dari kipas. Beberapa pembeli yang lewat ikut tertawa melihat tingkah Pak Harun. "Aduh, Abu Nawas, ini bisa jadi senjata rahasia supaya dagangan roti laris manis," ujarnya sambil menepuk bahu Abu Nawas. Tukang bakso Pak Wira yang terkenal usil dan selalu punya ide kocak tidak mau kalah. Ia menarik tali kipas dengan sangat kuat hingga suara-suara lucu dari bambu berlubang itu membahana di pasar. Suara riuh itu mengundang perhatian banyak pembeli yang kemudian berkerumun di sekitar Abu Nawas. "Ini seperti punya konser kecil di pasar," kata seorang ibu muda sambil tersenyum lebar, sambil menggendong anaknya. Semakin lama, semakin banyak pembeli dan pedagang yang betah berlama-lama di sekitar kipas ajaib itu. Mereka bukan hanya merasa sejuk dari hembusan angin, tapi juga senang karena suasana jadi lebih ceria dan penuh tawa. Di tengah keramaian Pak Jamal, pedagang kain yang terkenal cerewet, muncul dengan wajah sedikit kesal. "Abu Nawas, aku suka idemu. Tapi suara kipas ini kadang terlalu keras, sampai mengganggu pembicaraan pelanggan di lapakku. Kalau bisa, buat versi yang volumenya bisa diatur," katanya. Abu Nawas mengangguk penuh pengertian. "Terima kasih Pak Jamal, masukanmu sangat penting. Aku akan coba buat kipas versi baru yang suaranya bisa dikendalikan sesuai kebutuhan." Sementara itu, anak-anak kecil di pasar mulai bereksperimen sendiri dengan kipas bambu itu. Mereka menambahkan potongan bambu, daun kering, bahkan ranting kecil, menciptakan berbagai suara baru yang lucu dan aneh. Suasana semakin meriah dengan ragam bunyi yang unik dan menggelikan. Ibu Sari, guru sekolah dasar yang datang bersama beberapa muridnya, tersenyum melihat anak-anak bermain dan belajar dengan kipas ajaib tersebut. "Abu Nawas, alat ini bisa jadi media pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak belajar tentang bunyi, kerjasama, dan kreativitas dengan cara yang seru," katanya. Abu Nawas mengangguk antusias. "Betul Bu Sari, dengan bermain sambil belajar, anak-anak jadi lebih semangat dan kreatif." Para pemuda di pasar mulai berembuk dan mengusulkan ide-ide seru. "Bagaimana kalau kita buat lomba suara kipas paling lucu dan kreatif? Bisa jadi acara rutin di pasar," usul seorang pemuda. "Ide bagus, bisa buat pasar lebih hidup dan menarik pengunjung," sahut yang lain. Di tengah semua itu Pak Karim, bapak tua yang terkenal pelit,
tapi sebenarnya berhati baik, duduk santai di bawah pohon rindang. Ia mengeluh dengan nada bercanda. Biasanya kalau panas begini, semua orang jadi cepat marah dan lelah. Tapi sekarang dengan kipas angin lucu ini, aku malah ketawa terus sampai lupa panas. Abu Nawas, jangan sampai kamu bikin kami semua jadi ketagihan ketawa, ya? Semua yang mendengar ikut tertawa lepas, menambah kehangatan suasana. Menjelang sore, Abu Nawas duduk di pojok pasar dengan senyum puas. Ia menyaksikan wajah-wajah ceria yang berkumpul, tawa yang mengalun, dan rasa kebersamaan yang tumbuh. Suara kipas angin bambu mengalun lembut, membawa kesejukan dan kebahagiaan di tengah terik musim kemarau. Ini baru awal, pikir Abu Nawas dengan penuh harapan. Aku harus terus berinovasi, agar ciptaanku makin bermanfaat dan membawa keceriaan lebih banyak lagi. Setelah beberapa minggu, kipas angin bambu ajaib buatan Abu Nawas menjadi primadona di pasar dan lingkungan sekitar. Suasana di kota Baghdad terasa lebih ceria, walau terik panas musim kemarau masih menyengat. Namun, seperti halnya ciptaan manusia, tidak ada yang sempurna. Bahkan untuk ciptaan secerdas dan sekreatif Abu Nawas sekalipun. Suatu pagi yang cerah, saat Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya sambil menyeruput teh hangat, datanglah Ibu Farida, pemilik warung kopi yang sudah lama menjadi pelanggan setianya. Wajah Ibu Farida tampak sedikit kusut dan membawa kabar yang kurang menyenangkan. Abu Nawas, kipas ajaibmu yang aku pasang di warung mulai bermasalah, katanya sambil mengeluarkan kipas bambu itu dari kantong kainnya. Suara-suara lucu yang biasanya menghibur pelanggan sekarang jadi serak dan patah-patah. Kalau begini terus, pelanggan jadi kurang semangat dan suasana jadi hambar. Abu Nawas mengambil kipas itu, memutar, dan menggerakkan tali penggeraknya beberapa kali. Memang benar, suara tawa kecil, kokok ayam, dan suara lucu lainnya yang dulu merdu dan riang kini terdengar parau, terputus-putus, dan hampir hilang. Oh tidak, ini masalah serius, pikir Abu Nawas sambil mengusap dagunya. Kalau kipas ini rusak, suasana di pasar dan warung jadi kehilangan warna. Pak Wira, tukang bakso yang terkenal suka bercanda, ikut melihat dan berkata dengan nadas. Setengah bercanda, Abu Nawas, kalau kipas ini nggak lucu lagi, siapa yang mau beli bakso aku? Suasana jadi sepi, dagangan jadi lesu. Abu Nawas mengangguk penuh perhatian. Aku mengerti Pak Wira, aku janji akan perbaiki secepatnya. Malam harinya, Abu Nawas duduk di bengkel kecilnya yang terletak di belakang rumah. Ia mulai membongkar alat bambu berlubang yang menjadi sumber suara lucu itu. Dengan mata penuh fokus, ia mengamati tiap bagian bambu yang sudah mulai usang dan retak karena sering berputar dan terkena angin. Ia mencabut beberapa bagian bambu yang sudah rapuh dan menggantinya dengan bambu baru yang masih segar. Tidak hanya itu, ia menambahkan beberapa lubang kecil baru di bagian bambu untuk memperkaya suara yang keluar. Lubang-lubang itu diukir dengan hati-hati agar suara yang dihasilkan tidak hanya bervariasi tapi juga tetap menyenangkan didengar. Tapi aku ingin lebih dari itu, gumam Abu Nawas. Kipas ini harus bisa mengeluarkan suara yang berbeda-beda, sesuai dengan cara tarikan tali. Jadi, orang bisa bermain seperti memainkan alat musik. Dengan penuh semangat, ia merakit ulang alat bambu itu, memasang mekanisme tali yang lebih rumit tapi cerdas, agar setiap tingkat tarikan menghasilkan suara berbeda. Ia pun bereksperimen malam-malam, menarik tali dengan berbagai kecepatan dan kekuatan. Menciptakan kombinasi suara tawa, suara burung, katak, dan bahkan dentingan seperti lonceng kecil. Setelah beberapa hari dan malam penuh percobaan dan perbaikan, akhirnya tercipta versi terbaru dari ciptaannya, yang ia beri nama kipas angin variasi suara. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa kipas tersebut ke pasar, tempat yang sudah lama menjadi laboratorium sosial bagi inovasinya. Ia mengumpulkan para pedagang dan pembeli yang penasaran, dan mulai mendemonstrasikan kemampuan baru kipasnya. Ia menarik tali penggerak perlahan. Dari bambu berlubang terdengar suara tawa kecil, dan suara kokok ayam yang ceria.
Ia kemudian menarik tali sedikit lebih kuat. Suara berubah menjadi melodi riang dan deretan bunyi binatang seperti burung camar, katak, dan bahkan suara gemerisik daun. Warga yang melihat terpesona dan segera bertepuk tangan. Anak-anak kecil berebut mencoba menarik tali, tertawa riang sambil mencoba-coba suara-suara yang keluar. Pak Jamal, pedagang kain yang dulu mengeluh soal suara kipas terlalu keras, kini tersenyum puas sambil berkata, "Ini baru kipas angin yang cocok untuk pasar. Suaranya enak didengar dan tidak mengganggu percakapan pelanggan." Selain itu, Abu Nawas juga tidak pelit ilmu. Ia mengajak beberapa warga yang tertarik untuk belajar cara membuat dan memperbaiki alat bambu suara itu sendiri. Ia mengadakan pelatihan sederhana di rumahnya, mengajarkan teknik ukir lubang bambu dan mekanisme tali penggerak. Seiring waktu, banyak warga mulai membuat versi kipas angin bambu mereka sendiri dengan berbagai variasi suara lucu dan unik. Suasana kota Baghdad pun semakin hidup, penuh tawa dan kreativitas, meski panas terus menyengat. Abu Nawas duduk santai di teras rumahnya, mengamati anak-anak yang bermain sambil tertawa riang dengan kipas angin ajaib versi mereka masing-masing. Ia merasa bangga dan puas. Kadang masalah kecil adalah awal dari solusi besar dan inovasi yang lebih hebat, pikirnya sambil tersenyum hangat, menatap langit sore yang mulai jingga. Musim kemarau yang biasanya membawa kepanasan dan keluh kesah di kota Baghdad kini berubah menjadi momen penuh tawa dan kebersamaan berkat ciptaan Abu Nawas. Kipas angin bambu ajaib yang tidak hanya menyejukkan, tapi juga menghibur hati. Beberapa bulan setelah versi terbaru kipas angin, dengan variasi suara itu sukses menyebar ke berbagai penjuru kota, suasana di pasar, jalanan, dan halaman rumah warga dipenuhi oleh suara tawa, bunyi binatang lucu, dan melodi riang yang keluar dari kipas bambu yang mereka buat sendiri. Warga pun mengadakan acara tahunan yang dinamakan Festival Kipas Angin Ajaib. Acara ini menjadi ajang berkumpul, berbagi kreativitas, dan bersenang-senang bersama. Di festival itu, warga berlomba membuat kipas dengan suara paling unik dan menghibur. Anak-anak, remaja, dan orang tua ikut berpartisipasi, saling mengajari teknik pembuatan dan perbaikan alat. Suara-suara lucu dan riang memenuhi udara, menyebarkan keceriaan dan rasa kebersamaan yang langka di tengah cuaca yang masih terik. Pak Malik, kepala RT yang dulu datang dengan dokumen serius, kini tersenyum bangga melihat warga yang semakin akrab dan bahagia. Ini bukan cuma soal kipas angin, tapi tentang bagaimana kreativitas dan kebersamaan bisa mengubah hidup, katanya kepada Abu Nawas. Ibu Farida yang warung kopinya makin ramai berkat kipas ajaib itu, menambahkan, "Aku bersyukur pada Abu Nawas yang sudah membawa udara segar dan senyum di wajah kami." Abu Nawas, yang kini dikenal sebagai sosok cerdik dan dermawan, duduk santai di tengah keramaian festival. Ia mengamati anak-anak yang bermain dan tertawa, orang-orang yang saling bertegur sapa, dan suasana penuh kehangatan yang lahir dari sebuah ide sederhana. Ia pun menyadari bahwa ciptaannya bukan hanya sekadar alat untuk mengatasi panas, tapi juga jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran orang-orang dalam kebersamaan. Siapa sangka sebuah kipas bambu bisa membawa perubahan sebesar ini, bisiknya penuh syukur. Hari itu, di bawah langit Baghdad yang cerah, kipas angin ajaib Abu Nawas menjadi simbol kreativitas, keceriaan, dan persaudaraan yang abadi. Dan begitu pula, kisah Abu Nawas dan kipas anginnya pun menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi setiap orang untuk terus berinovasi dan berbagi kebahagiaan.